Oke, baiklah. Salam semuanya. Kami di sini dari kelompok PBL Implementasi Vulnerability Scanning Tools, yang dimana mengidentifikasi kerentanan yang terdapat pada suatu sistem. Next. Oke, untuk anggota tim kami sendiri ada Ibu Nelmiawati sebagai manajer project, dan untuk anggota ada Raja Nando, saya sendiri Valentino Rafer, Indra Febri, Desi Nur Hastuti, dan juga Ayu Sofia Lejuba. Oke, untuk about the project akan dibacakan oleh Indra Febri. About the project. Tim melakukan instalasi atau pemasangan suatu tools vulnerability scanning. Tools SonarCube ini dipasang ke dalam server yang ada di dalam Politeknik Negeri Batam, yang ditunjukkan agar dapat digunakan untuk memindai secure code yang ada. Hal ini dapat melihat vulnerability atau kerentanan di dalam kode program. Lanjut. Output project. Yang pertama itu laporan akhir. Dan yang kedua poster dan video. Selanjutnya buku manual. Dan yang terakhir toolkit SAS. Produk yang dibuat. Yang pertama SAS Toolkit. SAS Toolkit adalah perancangan dan pembangunan vulnerability scanning tools atau SAS di dalam Vagrant agar dapat digunakan di lingkungan Politeknik Negeri Batam. Dan yang kedua, buku manual atau buku panduan adalah buku yang menyajikan informasi yang memandu dan memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan dalam buku tersebut. Selanjutnya yaitu metode yang kami gunakan yaitu metode Scrum. Scrum merupakan suatu kerangka kerja atau framework yang dipergunakan oleh sebuah perusahaan atau tim untuk menghasilkan suatu solusi dalam menangani masalah yang kompleks. Kerangka kerja ini digunakan untuk kolaborasi tim dalam mengolah produk yang kompleks. Para anggota akan saling menyatukan pikiran untuk memecahkan suatu permasalahan yang kompleks. Terdapat 3 peran penting dalam Scrum. Yang pertama itu product owner. Product owner ini merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh Scrum tim memiliki value atau nilai yang maksimal. Yang kedua itu ada tim. Tim merupakan anggota tim yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Namun mereka akan saling bekerja sama untuk mencapai produk goal yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada Scrum Master. Scrum Master merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan metode Scrum yang baik di dalam tim. Selanjutnya. Tahapan pengerjaan. Yang pertama itu ada produk backlog. Produk backlog ini berisikan uraian tugas yang perlu dikerjakan, perkiraan lama waktu penyelesaian setiap tugas yang ada, dan berapa tingkat kesulitan masing-masing tugas dari awal hingga akhir pengerjaan. Selanjutnya ada sprint planning dan sprint backlog. Pada fase ini, semua tim berkumpul untuk mengidentifikasi tugas yang ingin diselesaikan pada setiap sprint yang ada. Tugas-tugas ini sendiri terdapat di dalam produk backlog. Selanjutnya ada daily scrum. Tahap ini bisa dikatakan sebagai evaluasi karena para anggota tim menyampaikan pekerjaan yang dilakukan pada hari sebelumnya dan pekerjaan yang akan dilakukan hari ini atau sekarang. Berbagai kendala yang ditemukan pada saat mengerjakan tugas juga bisa didiskusikan di sini. Proses daily scrum ini dijalankan setiap hari selama sprint berlangsung. Kemudian ada sprint review. Sprint review ini anggota tim mempresentasikan pekerjaan atau tugas yang sudah diselesaikan dalam periode 1 sprint. Dan yang terakhir ada sprint retrospektif. Pada tahap ini semua tim anggota bisa menyampaikan pendapat dan evaluasi mengenai kinerja selama mengerjakan 1 sprint. Sprint retrospektif ini dilakukan pada saat sprint sudah selesai. Lanjut, pemaparan logbook akan dijelaskan oleh saya. Di sprint ke-0 dan ke-1, kami mengidentifikasi 5 bahasa program terbanyak, lalu mencari bahasa program yang paling banyak digunakan.
Setelah itu kami mempelajari vulnerability assessment, Linux, Vagrant, Docker, dan shell scripting. Setelah itu mencari SaaS tool yang sesuai dengan ketentuan dari acceptance kriteria. Yang terakhir mengidentifikasi SaaS tool. Di sprint 2 kami mencoba menginstal Vagrant melalui command prompt, membuat shell scripting untuk menginstal Docker, mencoba membuat shell scripting untuk menginstal SonarQube, membuat shell scripting untuk menjalankan SonarQube, menginstal Vagrant Box, menginstal Docker, dan menginstal SonarQube. Di sprint 3, kami melakukan pemindaian terhadap proyek mahasiswa, mengidentifikasi vulnerability dari proyek yang di-scan, dan memperbaiki vulnerability yang ada pada proyek mahasiswa. Di sprint 4, kami membuat report hasil scan, membuat buku saku mengenai SonarQube, membuat laporan akhir, dan membangun tools SonarQube dalam Proxmox. Oke, selanjutnya untuk hasil scan akan saya jelaskan. Jadi di sini kita dapat lihat merupakan gambar dari hasil scan SonarQube. Nah, dari gambar di samping kita dapat mengetahui bahwa vulnerability apa saja yang terdapat dalam proyek mahasiswa yang sudah kami scan, yang dibuat, dan cara untuk memperbaiki atau mengatasi vulnerability tersebut agar tidak terjadi lagi. Next. Oke, selanjutnya ada diagram arsitektur dari PBL kami. Jadi di sini ada suatu komputer host yang sudah dipasang Vagrant, yang dimana nanti apabila kita mengeksekusi komen Vagrant up pada komputer host, Vagrant akan secara otomatis membuat virtual machine Ubuntu, yang dimana virtual machine ini akan menginstal Docker, dan Docker ini nantinya akan menginstal dan menjalankan SonarQube di dalam virtual machine. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi secara manual, cukup melakukan eksekusi komen Vagrant up. Next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Oke, selanjutnya ada kendala dalam penyelesaian proyek. Nah, di sini ada dua, yaitu apa yang telah kita lakukan dengan baik dan yang harus kita lakukan dengan lebih baik. Nah, pada yang sudah kita lakukan, yaitu menghubungi orang lain secara efektif dan efisien. Anggota tim menjadi lebih kompak, menyelesaikan masalah, dan mencari solusi bersama dalam tim. Hadir dalam meeting tepat waktu, sudah menyadari tugas masing-masing di dalam tim, dan tim sudah mulai aktif. Nah, di bagian yang harus kita lakukan dengan lebih baik itu anggota lebih komitmen terhadap waktu yang sudah ditentukan, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, lebih responsif di dalam tim, atau berkomunikasi, menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan menjaga komitmen di dalam tim, jam kerja, respon, tugas, dan komunikasi. Lanjut. Selanjutnya ada pembagian kerja. Di sini ada pembagian yang berawalan dengan perencanaan PBL yang kita lakukan dalam satu tim dan semuanya ikut serta. Lanjut mengidentifikasi 5 bahasa pemrograman terbanyak. Lanjut mempelajari shell script, Vagrant, Linux, dan vulnerability assessment. Lanjut mengidentifikasi SaaS tool, dan lanjut instalasi atau pemasangan tools, lanjut membuat manual books, lanjut memindai proyek mahasiswa, dan selanjutnya pembuatan laporan hasil pemindahan. Dan di akhir kita menyusun sebuah laporan akhir PBL. Untuk pembagian kerja bisa dilihat langsung di paparan ini. Lanjut. Nah, untuk virtual work ini, kita rencananya akan melakukan pemasangan tools DAS ke dalam server Politeknik Negeri Batam.
Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.